Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, pasca timnas kita berhasil menahan imbang tim Elang Hijau atau Arab Saudi, kemudian timnas kita juga bisa menahan The Socceroos si tim negeri Kangguru, timnas sepak bola Australia. Sebetulnya kita sudah bisa mengira-ngira ya, sudah mulai bisa berhitung gitu kan. Dari dua pertandingan awal gitu kan, itu sebetulnya kita bisa menilai sampai di mana sih posisi kemampuan timnas kita yang ada saat ini realistisnya gitu kan. Oke, kita memang bisa mencuri poin 1 poin di kandangnya Saudi Arabia, kemudian di kandang juga kita bisa mencuri 1 poin dari Australia yang memang notabene mereka jauh, peringkatnya jauh di atas kita gitu kan. Saudi Arabia 59 ya peringkat FIFA-nya, kemudian Australia itu peringkatnya adalah 24 dunia ya versi FIFA. Nah, Indonesia sendiri saat ini 131, jauh banget gitu kan. Artinya memang apapun yang terjadi kemarin, baik buruknya permainan kita kemarin ketika berhadapan dengan Saudi Arabia ataupun berhadapan dengan Australia, kita harus bersyukur gitu kan. Kita harus kemudian berbangga bahwasanya timnas kita saat ini sudah memang mencapai suatu level yang memang belum dicapai oleh para pendahulunya dulu. Titiknya itu titik puncak ini ya, saya pikir gitu kan. Tapi kemudian kalau kita lihat gitu kan di persaingan di grup C, grup neraka ini gitu kan, kalau kemudian kemarin saya ngamati dua partai, salah satunya Jepang ya. Jepang ya, babak pertama di Saitama di Jepang sana, di kandang dia menundukkan Cina ya 7-0, luar biasa banget. Saya melihat begitu tajamnya, ada di kiri ada si Kaorumi Thomas sebelah kanan, sayap kanan, kemudian Takumi Minamino tuh di sebelah kiri, di tengah trisulannya itu ada Residoan gitu kan. Belum yang lain-lain tuh pemain liga top Eropa semua yang ada di skuad Jepang. Memang terlalu superior ya untuk Cina gitu kan. Kemudian di babak kedua kemarin juga Jepang ketika berhadapan dengan Bahrain di tandang dia win 5-0 gitu. Artinya sepertinya kalau kemudian peringkat 1 memang sepertinya yang nempati kayaknya gambarannya sih Jepang gitu kan, dengan kualitas pemain, kualitas permainan. Kalau saya lihat memang Jepang unggul segalanya ya, bahkan kalau saya lihat memang udah sejajar dengan tim-tim elit dunia ya, kelas Brazil, Argentina ataupun tim-tim Eropa seperti Jerman ataupun Spanyol. Kalau lihat kualitas permainan Jepang, artinya kalau peringkat 1 ini kan susah gitu kan. Kemudian kalau kita lihat ketika timnas kita oke lah 1-1 melawan Saudi Arabia. Saudi Arabia kemarin ketika kemudian bertemu Cina juga mulai bangkit ya, win 2-1 gitu kan. Kualitas permainannya sepertinya memang masih selevel di atas timnas kita, suka nggak suka gitu kan. Begitupun juga Australia, walaupun kita bertahan bisa kemudian menahan draw kemarin, faktanya kita kesulitan gitu kan. Dari mungkin kita gebrakan aja ya 5-10 menit awal, tapi kemudian kesononya kita dideterminasi gitu kan, dikuasai permainannya oleh Australia dan mungkin dikurung habis cuman sekali 2 kali kemudian melancarkan serangan balik. Artinya di sini realistis ya, kita realistis ya gitu kan, bahwasanya realistisnya adalah kita kemudian cuman berharap di peringkat 3 ataupun 4 gitu kan. Peringkat 3 ataupun 4 tuh saya pikir juga berat, karena memang motivasinya seperti kemarin pelatih Cina pun Branko Ivanovic, target mereka pun peringkat 4 gitu kan. Dan dia realistis memang dari analisanya, ada yang pelatih dari Serbia yang pelatih Cina saat ini. Itu pastinya dia akan kesulitan ketemu Jepang, kemudian ketemu Saudi Arabia, dan kemudian besok dia ketemu Australia gitu kan. Mereka itu targetnya bisa ambil poinnya nanti dari Indonesia. Realistisnya dia bilang dapat poin dari Indonesia. Artinya memang sepertinya partai hidup mati nanti ketika Indonesia ketemu Cina ya, kita di main tandang gitu kan. Begitupun Bahrain ya, Bahrain pun juga hitung-hitungannya seperti itu. Mereka itu targetnya sepertinya di peringkat 3 atau 4. Seperti teman-teman tahu kan, memang yang lolos dari tiap grup, yang lolos langsung tuh peringkat 1 atau 2. Sebenarnya kalau peringkat 1 atau 2, peringkat 1 udah susah banget, peringkat 2 juga sepertinya berat, karena memang sepertinya kalau menurut kalkulasi analisa saya, peringkat 2 itu antara pilihannya antara Arab Saudi sama Australia gitu kan. Nah peringkat 3-4 ini yang kita perebutkan antara kemudian Cina, Bahrain sama Indonesia. Ini yang mungkin perebutannya kita di situ kan, yang tentunya juga nggak mudah gitu kan.
tentunya nggak mudah. Tentunya nanti ketika bisa 3-4 kita bisa lolos ke playoff gitu kan. Harapannya masih, asanya masih ada. Asa seluruh bangsa negara, seluruh warga negara. Sudah saatnya sepertinya memang negeri yang besar ini, negeri yang memang saat ini jumlah penduduknya hampir 280 juta, 280 juta. Sudah saatnya ya, kalau kita lihat di Piala Dunia itu kita selalu dukung dulu Argentina, dukung negara lain lah, Kroasia, Brazil gitu kan, Prancis. Mungkin saatnya, saatnya mungkin memang warga negara kita, seluruh rakyat Indonesia udah saatnya dukung timnasnya sendiri gitu. Angan-angan saya gimana kemudian bisa dukung timnas kesayangan sendiri di Piala Dunia, itu harapan kita semua. Tapi kalau kita lihat memang kualitas permainannya memang sepertinya berat ya gitu kan. Ya wajar, karena memang timnas kita ini kan memang juga masih baru gabungnya 1-2 tahun ini, belum begitu nyatu gitu kan. Dan masih kebanyakan, hampir penghuninya kan hampir 60% kan pemain-pemain muda ya, seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner gitu kan, Justin Hubner, pemain muda, dan mereka juga belum menjadi pemain reguler di klubnya masing-masing gitu kan. Artinya memang kalau kemudian dibrengin sama pemain-pemain senior seperti kemarin Craig Goodwin, kemudian Harry Souttar gitu kan, Cameron Burgess, ya tentunya Jackson Irvine, ya secara fisik, secara pengalaman juga sepertinya ya memang berat gitu kan. Tapi apapun itu teman-teman, ini momentumnya sudah betul-betul ini ya, momentumnya ini memang nggak mungkin ya, susah untuk diulang lagi. Artinya kita semua berharap pada staf kepelatihan seperti Coach STY, kemudian Bapak Erick Thohir, untuk semuanya kemudian memang kita berharap ini pilihannya cuman kemudian datengin lagi pemain-pemain yang berkualitas. Tentunya pemain diaspora gitu kan, suka nggak suka gitu kan, suka nggak suka pemain diaspora, karena memang ketara banget gitu. Kemarin tuh sisi belakang udah habis-habisan gitu kan, berjuang mati-matian seperti Martin Paes sampai jatuh bangun, Jay Izes, Justin Hubner, semua berjuang habis-habisan. Begitu juga Rizky Ridho. Tampak loh dari raut wajah mereka itu kan cemas gitu kan. Nah sementara di depan, di tengah kita nggak berkutik berhadapan dengan lini tengah Australia gitu kan. Di situ yang permainan pressing tingkat tinggi Australia susah kan. Begitu memang timnas kita menguasai bola, langsung di pressing sama mereka gitu kan. Sementara di depan cuman kita sama sekali kemarin cuman berharap sama Ratnaro Ratmangun gitu kan. Saya juga nggak berpikir kalau kemudian nanti ini kan panjang gitu kan, hampir 7 bulanan nanti kan, main kandang main tandang terus menerus gitu kan. Kalau sampai kemudian kayak sekelas Ratnaro Ratmangun kemudian cedera gitu kan, sekelas Tom Haye kemudian cedera gitu kan, ini apa jadinya nanti gitu kan. Atau kalau belakang udah komplit lah gitu kan. Makanya kemudian kita berharap kemudian untuk jajaran elit PSSI, tentunya Bapak Erick Thohir dengan segala kemampuannya untuk datangin lagi pemain-pemain yang bertipe menyerang lah gitu kan. Kita udah kayaknya dengar-dengar yang masuk pemain bertahan terus, bukannya nggak suka gitu kan. Pastinya juga Coach STY sama Bapak Erick Thohir lebih tahu dari kita semua. Cuman kasihlah angin segar gitu kan, kasihlah angin surga kita semua dengan mendatangkan striker ataupun attacking midfielder yang mumpuni, atau winger yang berkelas itu kan. Nah, pengennya sih sekelas pemain, kalau saya lihat itu Kasan Wirjo gitu kan. Ada kan di Belanda Kasan Wirjo, kemudian ada Milian Manhoef. Kalau bisa sih gitu kan. Tapi kalau kita lihat kan memang di tengah kita butuh lagi pemain jenderal lapangan tengah ya. Sepertinya kan memang sinyal sudah ada tuh dari Jairo Rainwall yang saat ini memperkuat Crystal Palace. Yang jelas dilihat dari usianya 27 tahun, kemudian dia skuad reguler daripada Crystal Palace. Artinya dimainkan sebagai starter terus di klubnya, pastinya itu sangat bermanfaat untuk timnas kita. Dan dua yang akan masuk ini kan Mads Hilger, itu juga pemain reguler di FC Twente, begitupun juga Eliano Reinders kan pemain yang reguler di klubnya ya, di FC Zwolle. Yang jelas kedepannya kita semua berharap tetap mendatangkan pemain berkualitas di sisi barisan penyerang. Walaupun saya lihat memang komitmennya Bapak Erick Thohir ini luar biasa. Bapak Erick Thohir ini kan memang menjaga ya, nggak cuma support timnas, tapi juga pemain-pemainnya juga disupport semua gitu kan. Seperti Marcelino Ferdinand lepas dari KMEZ Deinze gitu kan, kontraknya udah nggak diperpanjang lagi, diurusin sama Pak Erick Thohir itu kan. Bahwa kemudian peran besar Bapak Erick Thohir akhirnya masuk ke Oxford United gitu kan, di Liga Championship Inggris.
mantap ini gitu kan. Ratna Mangun gitu kan, dari Fortuna Sittard habis kontraknya. Peran Bapak Erick Thohir juga kan kemudian masuk ke FC Dender di Liga Belgia gitu kan. Tom Haye juga kemarin kan rumornya juga sempat memang kemudian mau ditampung oleh Oxford United gitu kan. Artinya Bapak Erick Thohir ini nggak cuma ngurusin timnas gitu kan, dia juga support semua pemain-pemain yang memang membela timnas ini gitu kan. Nah itu teman-teman memang cawe-cawe, tapi cawe-cawe yang bagus nih teman-teman, demi kemajuan dan mengharumkan nama besar bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional khususnya sepak bola. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini gitu kan. Artinya memang hasil yang realistis tuh peringkat 3 atau peringkat 4 itu pun saya pikir berat gitu kan. Kalau lihat kemarin permainan Cina, permainan Bahrain gitu kan, Arab Saudi gitu kan. Taruh katalah peringkat 1 itu Jepang, peringkat 2 Australia, peringkat 3 Saudi. Kita cuman bisa peringkat 4 di rebutan. Berebut dengan Bahrain, Cina dan kita sendiri. Dan itu pastinya juga nggak akan mudah. Tapi saya yakin kedepannya juga pastinya Bapak Erick Thohir akan ada yang gebrakan-gebrakan, pasti ada langkah-langkah baru, manuver-manuver baru untuk memperkuat timnas kita. Karena memang momentumnya ini kita semua lagi gembira semua. Di tengah carut marutnya perpolitikan di negeri kita, gesekan, ini sepak bola ini menyatukan kita semua. Oke, itu teman-teman. Jangan lupa subscribe channelnya Ngobrol Sareng Pak Digun ya teman-teman. Matur nuwun teman-teman.